mengaku kebal hukum dan merasa kaya dan dia berkuasa dikarenakan adalah anak seorang pemilik toko roti di Jakarta, dan akhirnya keadilan berpihak kepada Ayu, seorang karyawati, seorang kasir yang dianiaya. Bahkan sekarang yang menganiaya sudah ditahan. Kemudian Ayu juga ditawari pekerjaan oleh John LBF, dan kita saksikan berita ini. Kenapa kamu melakukan pelemparan terhadap Dwi? Ya, saya Hilaf. Ya, kamu merasa menyesal? Itulah pengakuan dari GSH, anak dari bos toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur, yang video penganiayaannya terhadap pegawai menjadi viral. Ketika ditanya polisi, GSH mengaku hilaf saat melakukan penganiayaan tersebut. Namun, dirinya menolak berkomentar saat ditanya alasan memaksa korban yang seorang kasir mengantar makanan ke kamar pribadinya. nggak mau komen. Oh, nggak mau komen. Dari hasil penyidikan dan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan GSH sebagai tersangka. GSH diancam dengan hukuman 5 tahun penjara dan kini ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Peristiwa penganiayaan ini terjadi di tempat kerja korban DAD pada Kamis 17 Oktober 2024, kemudian dilaporkan korban ke pihak kepolisian pada Jumat 18 Oktober lalu. Usai video aksi penganiayaan terhadap pegawainya beredar luas di media sosial, GSH kabur pada Senin dini hari 16 Desember dan ditangkap di sebuah hotel di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Penyidikannya sudah dilakukan dari tanggal 18 Oktober dan baru hari ini ditahan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Timur karena ada proses-proses mulai dari penyelidikan dan baru ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, lewat akun Instagram resminya, toko roti Lindayes menyampaikan permohonan maafnya kepada korban DAD. Dalam keterangannya, pihak toko juga menyebut bahwa tindakan kekerasan tidak hanya dialami korban, melainkan pernah terjadi pada pemilik toko dan saudaranya hingga mengakibatkan memar dan patah tulang. Tim Liputan, CNN Indonesia. Pernah ngatain saya miskin, terus babu, makanya saya nggak mau. Terus dia juga ngomong kayak, orang miskin kayak lo mana bisa masukin gue penjara. Abis dia mukul nggak pakai patung. Di situ dia mukul lagi pakai kursi. Abis itu dia mukul lagi pakai mesin isi BSA. Dilempar kursi itu kena di bagian mana? Tangan, soalnya saya nangis terus kayak gini. Kena juga dari tangan. Ayo kan hari ini pengangguran. Saya harus ngapain? Coba saya mau dengar suara. Sebelumnya kesaksian Ayu, karyawan dari sebuah toko roti di Jakarta, akhirnya dibuka belak-belakan di depan anggota Dewan. Komisi 3 DPR RI yang dipimpin oleh seorang anggota Dewan, Om Dewan namanya, menanyakan hal ini kepada Ayu, korban daripada penganiayaan anak tukang roti. Kejadian yang saya alami, jadi posisinya saya kan lagi kerja. Tanggal berapa itu Mbak Dwi? Tanggal 17 Oktober jam 9 malam. Jam 9 malam 2024 ya. 17 Oktober 2024. Si pelaku dari luar masuk ke dalam toko, terus duduk di sofa, terus dia mesen GoFood. Setelah abang GoFoodnya datang, di situ dia nyuruh saya nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Dia sempat ngomong kayak gitu. Terus saya di situ mau resign, tapi ditahan sama adiknya si pelaku. Akhirnya saya dan karyawan yang lain minta untuk bikin perjanjian kalau saya nggak mau nganterin makanan si pelaku lagi. Dari situ saya nolak.
pas saya nolak berkali-kali, dia ngelempar saya pakai patung, terus ngelempar saya pakai bangku, habis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Habis itu saya ditarik sama ayahnya si pelaku. Terus karena HP sama tas saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi ke dalam. Tapi saya malah dilempari lagi pakai kursi. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat banyak oven. Di situ saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya dilempari lagi pakai barang-barang. Terus yang endingnya di situ saya dilempar pakai loyang kue sampai kepala saya berdarah. Jadi berkali-kali itu Mbak ya? Iya. Dari jam 9 itu ya? Iya. Pertama setelah dia minta Mbak Dwi mengantarkan makanan, nggak mau, dia sudah melakukan melempar. Ya, waktu mau pulang dilempar lagi sampai kena. Itu kena semua itu ya? Kena semua ke badan saya semua. Ke badan. Oh, nggak ada yang nolong waktu itu? Nggak ada. Nggak ada. Teman-teman yang lain nggak ada ya di situ ya? Nggak ada, saya di situ cuma berdua sama teman saya satu. Oke. Terus sampai akhirnya waktu mau ngambil handphone itu dilempar, Mbak Dwi tersudut ya? Iya. Kena kepala itu ya? Kepala. Itu yang ada bocor di foto itu ya? Iya. Di situ ya. Nah, lantas apa yang terjadi, Mbak? Terus di situ pas udah berdarah, tapi saya nggak tahu kalau di situ udah berdarah, tapi saya udah megangin kepala saya begini. Terus dia mungkin dia udah ngeliat duluan darah, terus dia kabur ke belakang, baru saya bisa kabur keluar toko. Yang dia ngomong apa? Saya kebal hukum itu sebelum melakukan apa setelah melakukan? Itu dia kejadian sebelum ini. Jadi ada kejadian lain sebelum kejadian itu? Iya, ada. Tanggal berapa kejadian yang lainnya, Bu? Bulan September. Oh, jadi sering dia melakukan hal seperti itu. Selain kepada Mbak Dwi, ada kepada yang lain juga? Kenapa? Selain kepada Mbak Dwi, ke karyawan lain ada dilakukan juga? Kalau ke karyawan yang lain mungkin dari mulut aja. Omongan, verbal. Iya. Oke, tapi yang Mbak Dwi bulan September sudah pernah dilempar juga? Iya, tapi di situ dia lempar saya pakai tempat solasi, itu kena kaki saya. Sebelumnya beredar juga di mana anak bos tukang toko roti itu menganiaya dan direkam oleh sesama karyawan di sana. Ayu yang menjadi korban daripada pelemparan kursi. Lihat gua dapat tuh ya. Habis gua tangkap. Gua takut sama lu. Yang sampai gua lempar muka lu ya. Itulah tadi mengenai video di mana anak seorang bos ya, di toko roti di Jakarta yang mengamuk menganiaya karyawannya. Dan atas kejadian ini warganet mengingatkan dia akan tragedi 98. Dia tidak tahu tragedi 98 ya. Andai dia tahu mungkin tidak seperti itu, begitu ya. Dan akhirnya polisi juga mengungkap motif daripada penganiayaan yang berada di Jalan Raya Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Dan inilah orangnya ketika digeledah polisi. Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau anda kata udah paham. Terkait dengan kasus penganiayaan yang terjadi pada tanggal 17 Oktober
Itulah tadi pada saat Jos, seorang anak bos tuku roti yang ditangkap di hotel begitu ya. Dan atas kejadian itu warga memberikan pandangan atau mengingatkan peristiwa terjadi pada Mei 98 dan ini sudah 32 tahun ya, peristiwa itu terjadi di mana orang-orang Tionghoa menjadi korban amuk massa. Coba kita dengarkan berita itu. Permasalahannya, asimilasi paksa ala Orde Baru ini tidak berdampak pada cara orang-orang pribumi memandang mereka. Contohnya pada peristiwa Mei 1998. Berarti sudah 31 tahun asimilasi terhadap orang Tionghoa dipaksakan oleh Orde Baru. Orang-orang Tionghoa justru menjadi korban amuk massa. Perempuan-perempuan Tionghoa diperkosa massal dan harta benda mereka diambil secara paksa. Hal ini juga tidak terlepas dari isu kesenjangan ekonomi antara warga pribumi dan warga Tionghoa di Indonesia yang disebarkan oleh Orde Baru. Dampak dari aturan ini adalah terhapusnya identitas beberapa generasi Tionghoa di Indonesia. Mereka dipaksa untuk terputus baik secara fisik maupun kultural dengan nenek moyang dan leluhur mereka. Orang-orang Tionghoa yang lahir setelah tahun 1966, dan mungkin kamu yang lagi nonton ini, sama sekali tidak mengenal akar budaya mereka akibat dihapuskan secara sistematis oleh Orde Baru. Sementara itu, setelah bekerja selama 3 bulan, pada tanggal 23 Oktober 1998, Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF yang bekerja sama dengan Tim Relawan untuk Kemanusiaan merilis hasil temuan mereka terkait kerusuhan Mei 1998. Menurut TGPF, berdasarkan data, kesaksian, dan bukti yang ditemukan, ada unsur kesengajaan atas pecahnya tragedi Mei 98. 10 orang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya tragedi ini. Para pelakunya pun beragam, mulai dari masa ikutan yang mula-mula pasif tetapi kemudian menjadi pelaku aktif kerusuhan, provokator, termasuk ditemukannya anggota aparat keamanan. Mereka takut kalau itu nanti diungkap. Dan mereka tahu betul yang memperkosa ini bukan sembarang orang. Mereka takut nanti mendapat teror lagi. Itu kedua, masalah keamanan. Ketiga, mereka sekarang sudah punya keluarga semua. Ada anak, dan mereka tidak mau itu anak-anak mereka tahu, didengar oleh anak.